Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Dinita Lorenzo Burginting dengan NIM 12S24044. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yaitu T06 mengenai remedial. Jadi adapun soalnya di sini pada tugas ini kembangkanlah sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapat nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengatur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Kemudian yang kedua, sekalipun nilai setelah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejajaran perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda, khususnya bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Jadi inilah inputan yang akan kita lakukan nanti. Kemudian ini outputan yang akan diharapkan. Jadi pada tugas kali ini, di mana simulator diminta untuk mendukung fitur remedial, yaitu proses menggantinya nilai mahasiswa pada suatu mata kuliah. Ada beberapa aturan yang penting dari soal yang kita ketahui, yaitu pertama, remedial hanya bisa dilakukan jika mahasiswa sudah pernah mendapatkan nilai. Kemudian remedial hanya bisa dilakukan satu kali untuk setiap enrollment. Kemudian nilai lama tetap harus tercatat sebagai riwayat. Dan kemudian output enrollment itu yang remedial harus menampilkan nilai baru beserta nilai sebelumnya. Misalnya itu nanti seperti kita lihat di bagian output itu ada yang jika sebelumnya mahasiswa itu mendapat nilai B lalu memasukkan nilai remedial menjadi A, maka outputannya akan menghasilkan seperti nanti yang misalnya 12S 1101, 12 S 20003, 20/21, baru OOD. Kemudian tadi kan di sini ada nilai remedialnya A, yang dimana nilai sebelumnya itu yang di dalam kurung yaitu B. Jadi artinya itu nilai aktif sekarang adalah A, sedangkan nilai yang sebelumnya adalah B. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini, saya melakukan pengembangan utama pada kelas enrollment, dikarenakan kelas tersebut memang menyimpan data pengambilan mata kuliah beserta nilai-nilainya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan mengenai person.java. Jadi di mana code yang public abstract class person, protected string ID, kemudian yang string name, di mana ini bagian deklarasi kelas. Pada bagian ini saya membuat kelas person sebagai abstract class, di mana kelas ini berfungsi sebagai parent class ataupun kelas dasar untuk student dan juga lecturer, di mana nanti atribut yang disimpan hanya dua, yaitu ID dan juga name. Saya juga menggunakan protected agar
Atribut ini bisa langsung diakses oleh kelas turunannya. Jadi saya membuat person untuk menghindari duplikat code karena mahasiswa dan dosen sama-sama memiliki identitas dasar berupa ID dan juga name. Jadi yang kemudian pada bagian public person string ID, string name, this ID sama dengan ID, this name sama dengan name, ini bagian konstruktor, dimana konstruktor ini digunakan untuk mengisi awal atribut ID dan juga name ketika objek turunannya dibuat. Nah, kemudian di sini ada public string get ID, return ID, kemudian adalah public string get name, return name. Ini bagian getternya, dimana metode ini digunakan untuk mengambil nilai ID dan nama dari objek student maupun lecture nanti. Jadi pada kelas person saya membuat kelas abstrak untuk menyatukan atribut yang sama antara mahasiswa dan dosen, yaitu ID dan juga nama. Dengan cara ini saya bisa menerapkan inheritance agar struktur program lebih rapi dan tidak terjadi pengulangan atribut yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan lecture.java. Di sini public class lecture extends person ini di bagian mendeklarasikan kelas, di mana kelas lecture merupakan turunan dari person. Jadi kelas ini akan otomatis mewarisi atribut ID dan juga name. Nah, kemudian di sini private string inisial, private string email, string studi program, inilah merupakan bagian atribut yang akan kita gunakan, dimana atribut tambahan dosen yang saya gunakan yaitu inisial untuk inisial dosen, kemudian email untuk email dosen, kemudian studi program itu untuk program studi dosen. Nah, kemudian di sini ada public lecture string ID, string name, string initial, string email. Kemudian ada di sini super ID name, di inisial sama inisial, di email sama dengan email, di study program sama dengan study program. Nah, ini bagian konstruktor. Di super ID name digunakan di sini digunakan untuk mengambil konstruktor dari person. Kemudian atribut khusus dosen seperti inisial, email, dan program studi diisi. Setelah mereka maka akan atribut khusus dosen akan diisi. Nah, kemudian di sini ada public string get initial, kemudian return initial, public string get email, return email. Jadi ini merupakan getternya yang dimana digunakan untuk mengambil inisial dan email dosen, khususnya saat mencetak data mata kuliah beserta dosen pengampunya. Nah, kemudian di sini ada public string to string, kemudian kita buat return string format ID, name, initial, email, studi program, dimana ini merupakan bagian toString, dimana metode ini biasanya digunakan untuk menampilkan dosen sesuai format output yang diminta soal. Jadi pada kelas lecture ini merupakan turunan dari person. Kemudian dimana selain mewarisi ID dan juga nama, kelas ini juga memiliki atribut tambahan berupa inisial, email, dan program studi. Metode toString yang saya gunakan agar data dosen dapat dicetak langsung sesuai dengan format yang akan diminta nanti.
Nah, sekarang kita masuk ke student.java. Nah, pada bagian code ini yaitu public class student, extend person, private string year, string study program, double GPA, integer total credits, di mana bagian mendeklarasikan kelas dan juga atributnya, di mana kelas student juga merupakan turunan dari person. Di mana di sini saya bawa tambahnya yaitu year untuk tahun masuk, studi program untuk program studi, GPA untuk IPK, total credit itu untuk total SKS yang akan dihitung. Kemudian di sini public student, string ID, name, year, string study program, kemudian super ID name, this year sama dengan year, studi program sama dengan studi program, GPA sama dengan 0,0, baru kemudian total credit sama dengan 0, di mana bagian super ID name memanggil konstruktor person, kemudian year dan studi program ini diisi dari inputan, kemudian GPA ini akan diinisialisasikan dengan 0,0, total credit yang akan diinisialisasikan dengan 0. Jadi ini berguna agar proyek mahasiswa tetap valid meskipun belum memiliki nilai. Nah, di sini kita menghitung code yang bagian public void, calculate GPA, double total point, kemudian integer credit. Jika kredit lebih besar dari 0, maka di GPA sama dengan total point per kredit. Ini code untuk menghitung, dimana metode ini digunakan untuk menghitung GPA mahasiswa, dimana rumus yang kita gunakan di sini adalah GPA atau IPK yaitu total point per kredit. Jadi jika jumlah SKS lebih dari 0, maka GPA dihitung, lalu total SKS disimpan ke atribut atau bisa di sini saya buat di sini yaitu total credit. Nah, sekarang kita ini public string to string ini untuk menampilkan data dasar mahasiswa nanti. Nah, kemudian di bagian public string get detail, pada code ini metode yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa beserta GPA dan juga total SKS-nya, di mana sini saya menggunakan format persen 2.2f itu, di mana maksudnya dua angka di belakang koma. Nah, pada kelas student saya menyimpan data mahasiswa sekaligus performa akademiknya. Jadi saya menambahkan atribut GPA dan total credit, lalu membuat metode calculate GPA agar command student detail dipanggil, kemudian sistem dapat langsung menghitung dan menampilkan IPK mahasiswanya. Nah, kemudian course Java. Di sini public class core, kemudian private string code, kemudian string name, integer credit, string passing grade, string lectures. Ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas dan juga atribut, di mana class course digunakan untuk mempresentasikan data mata kuliah. Nah, atributnya di sini ada code, di mana tadi itu kode mata kuliah, name untuk nama mata kuliah, kredit jumlah SKS, passing grade itu nilai minimum kelulusan, lecture inisial dosen pengampu. Nah, di bagian konstruktor inilah bagian konstruktor, di mana
public course, masukkan parameternya string code, string name, integer credit, string passing grade, string lectures. Kemudian this code sama dengan code, name sama dengan name, credit sama dengan credit, passing grade sama dengan passing grade, lecture sama dengan lectures. Di mana konstruktor ini digunakan untuk mengisi semua atribut course saat objek dibuat. Nah, di sini public string get code, di mana return code di sini. Kemudian di sini ada public integer get credit, akan di return kembali kreditnya. Public string get name, di return lagi name-nya. Public string get lecture initial, itu di return lagi lectures-nya. Dimana ini merupakan getter yang dipakai untuk mengambil data dari objek course, misalnya kode mata kuliah, jumlah SKS, ataupun inisial dosen pengampu. Nah, untuk ini public string to string, dimana ini merupakan kode untuk menampilkan mata kuliah yang sesuai dengan nanti format outputnya. Kemudian dimana kelas course berfungsi untuk menyimpan data mata kuliah, dimana di dalamnya terdapat atribut kode, nama, jumlah SKS, passing grade, dan juga dosen pengampu. Jadi saya menyediakan getter untuk keperluan pemrosesan data serta toString untuk menampilkan outputannya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke enroll.java. Pada code ini dimana public class enrollment, private-nya ya string course code, student ID, year, semester, grade, previous grade, and is remedial. Ini bagian mendeklarisasikan kelas dan juga atribut, dimana pada kelas enrollment ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara mahasiswa dan juga mata kuliah pada semester tertentu. Ya, dimana atributnya tadi ada course code, itu digunakan untuk kode mata kuliah, student ID untuk NIM mahasiswa, year itu untuk tahun akademik, kemudian semester untuk semester berapa nanti situ, kemudian grade nilai aktif saat ini, kemudian previous grade itu nilai sebelum remedial, is remedial itu sebagai penanda apakah remedial sudah pernah dilakukan. Kemudian dua atribut terakhir yaitu previous grade dan initial remedial adalah inti dari pengembangan fitur remedial. Nah, di bagian public enroll, di mana string course code, string student ID, string year, semester, dimana course sama code sama dengan course code, student ID year, semester sama dengan semester, grade sama dengan node. Kemudian purpose grade sama dengan ini nanti akan diisi. Kemudian jika is remedial sama dengan false, ini bagian konstruktor, dimana saat enrollment dibuat grade saya isi node karena belum ada nanti nilainya. Kemudian profession grade juga saya kosongkan, dimana juga di sini is remedial hanya saya isi false karena belum remedial dari sini. Jadi ini penting sebagai kondisi awal agar sistem dapat membedakan mana nanti enrollment yang sudah diisi dan juga mana yang belum. Nah, kemudian di sini bagian public string get course code, return course code, kemudian string get student ID,
Ini code yang ini sampai di string get grade return grade ini sebagai getter, dimana digunakan untuk di driver satu yang akan kita gunakan nanti saat sistem perlu mencari enrollment berdasarkan mata kuliah mahasiswa, kemudian tahun akademik dan juga semester. Nah, kemudian di public void set grade ini parameternya string grade ini dimana merupakan metode untuk memberikan nilai awal pada enrollment. Jika common enrollment grade dijalankan, maka sistem akan memanggil metode si set grade ini. Nah, kemudian di set remedial grade inilah bagian code-nya yang termasuk set remedial grade, di mana public void set remedial grade jika if this remedial dan this grade equals none, kemudian previous grade sama dengan this grade sama dengan new grade, this is remedial is sama dengan true. Jadi maksudnya ini adalah di sini kan merupakan inti dari fitur remedial, dimana nanti pada logika pada metode ini remedial hanya diproses jika is remedial masih false, artinya belum pernah di remedial. Jadi dan grade tidak boleh non, artinya mahasiswa sudah punya nilai awal. Jadi jika dua syarat tersebut terpenuhi, maka nilai lama dipindahkan ke previous grade, kemudian nilai aktif diganti menjadi nilai yang baru, kemudian isi remedial diubah menjadi true. Dengan cara inilah sistem akan memenuhi seluruh aturan soal yang dimana diminta tadi remedial hanya sekali, harus ada nilai awal dan nilai lama tetap tersimpan. Nah, pada bagian public string to string ini if is remedial return string format course code, student ID, year, semester, grade, dan juga previous grade. Pada metode ini nanti digunakan untuk menampilkan enrollment sesuai kondisi. Nah, nanti kok misalnya jika enrollment remedial, maka formatnya nanti course code, pipe student ID, pipe year, pipe semester, pipe grade. Jika sudah remedial, berarti course code, pipe student ID, pipe year, pipe semester, pipe grade, dalam kurung previous grade. Nah, jadi kelas enrollment ini adalah bagian yang terpenting pada tugas remedial ini, di mana saya menambahkan atribut previous grade untuk menyimpan nilai lama dan is remedial ini untuk membatasi remedial hanya satu kali, di mana metode set remedial grade saya buat agar logika remedial terpusat di kelas yang memang menangani data nilai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, itu di driver 1.java. Nah, di bagian import academic model, kemudian Java ini bagian import nih, biasa digunakan untuk mengimport semua kelas model dan antability Java seperti scanner, list, array list, map, list hash map, dan string joiner. Nah, ini bagian awal, bagian main. Pada code ini saya membuat scanner untuk membaca input, kemudian 4 list untuk menyimpan data dosen, mata kuliah, mahasiswa, dan juga enrollment, di mana list yang digunakan karena jumlah data tidak pasti dan bisa terus
bertambah sesuai inputan. Nah, ini while SJ has next line, string input, SJ next line, if input equals triple dash, kemudian itu break. Ini bagian nanti bagian pembacaan inputan, di mana proses membaca inputan satu persatu sampai menemukan tanda triple dash. Tanda ini menunjukkan bahwa inputan sudah selesai dan juga program bisa lanjut ke proses output. Nah, kemudian di string array data sama dengan input split tanda pagar, di mana string command sama dengan data array 0, di mana setiap baris di sini nanti pemisahan command, di mana setiap baris inputan dipisahkan dengan karakter tanda pagar, di mana bagian pertama disimpan ke command untuk memenuhi jenis perintah, sedangkan sisanya digunakan sebagai parameter. Nah, di sini if commands equals lecture add a new lecture, data 1, data 2, data 3 dan juga data kelima, di mana ini merupakan lecture bagian lecture add, di mana sistem akan membuat objek lecture baru dan menyimpan ke list lecture. Di sini nanti pengisiannya. Jadi di bagian course add, di else if command equals course add new course, data 1, data 2 integer, baru first in data 3, data 4 dan juga data array data kelima, di mana jika command adalah course add, sistem membuat objek course lalu menyimpannya ke list course, di mana integer parse integer data array 3 digunakan karena jumlah SKS harus bertipe integer. Nah, kemudian di sini else if, di mana di sini ada student add digunakan untuk membuat objek student dan menyimpan ke list student. Di sini ada juga saya buat enrollment add, di mana digunakan untuk membuat data enrollment baru, menambahkan enrollment, yang dimana saat pertama kali dibuat enrollment belum memiliki nilai sehingga data awalnya adalah non. Nah, di sini bagian enrollment grade, di mana di sini pada code yang ini menjelaskan bahwa bagian yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada enrollment, di mana program akan mencari enrollment yang cocok berdasarkan course code, student ID, year, semester. Jika ketemu, maka metode set grade akan dipanggil. Jadi kemudian pada bagian enrollment remedial ini adalah merupakan bagian untuk memproses nilai remedial, di mana nanti program akan mencari enrollment yang sesuai, kemudian lalu memanggil set remedial grade, di mana validasi remedial tidak saya letakkan di driver 1 tapi di kelas enrollment, supaya di driver 1 ini tetap fokus pada alur program dan tidak terlalu banyak menangani logika bisnis. Nah, di sini saya membuat student detail, di mana saat command student detail nanti dipanggil, maka program akan mencari mahasiswa berdasarkan ID, kemudian memanggil metode calculate student start
stats di mana untuk menghitung GPA dan juga total SKS. Kemudian lalu mencetak hasil melalui get detail. Di mana nanti di sini for lecture 2 lectures sistem Outbrainland ini dimana digunakan untuk mencetak seluruh data dosen. Kemudian di sini for course string joiner SJ sama dengan new string joiner. Ini pada code ini digunakan nanti untuk bagian output untuk course dan juga dosen pengampu. Nah, pada bagian inilah nanti kan untuk mencetak mata kuliah beserta informasi dosen pengampunya. Dimana ada pun langkah-langkahnya yang kita ketahui nanti di sini adalah diambil inisial dosen dari course, kemudian jika lebih dari 1 dipisahkan dengan koma, kemudian cari data yang cocok di list lectures, kemudian digabungkan dalam format inisial atau email, lalu cetak bersama data course. Nah, untuk for student sistem Outbrainland untuk mencetak seluruh data mahasiswa. Kemudian bagian output enrollment sistem Outbrainland ini dimana untuk mencetak seluruh enrollment. Karena metode toString pada enrollment sudah mendukung remedial, maka format output akan otomatis berubah jika enrollment tersebut sudah remedial. Nah, di sini private static void calculate student start ini, kemudian double total point sama dengan 0, tipe data integers total credit sama dengan 0, map string enrollment last date enrollment sama dengan new linked hash map, dimana metode ini digunakan untuk menghitung nanti performa akademik mahasiswa, dimana ada variabel yang digunakan di situ ya, ada total point itu untuk menyimpan total bobot nilai, kemudian total kredit untuk menyimpan SKS, kemudian latest enrollment digunakan untuk menyimpan enrollment yang akan dihitung. Jadi itulah untuk code yang code tersebut. Jadi pada saat code yang for enrollment, kemudian if get student ID equals, dimana ini pada code ini digunakan untuk memilih nanti enrollment yang valid, dimana bagian inilah nanti semua menelusuri semua enrollment dan mengambil enrollment yang milik mahasiswa yang sudah memiliki nilai. Jadi syaratnya ada, yaitu student ID harus sama dengan mahasiswa yang sedang dihitung, grade tidak boleh non, jadi tidak boleh kosong, jadi kayak gitu. Berarti di sini for enrollment, let's enrollment for values for e-course titik 2 e-course. Di sini pada code ini digunakan untuk menghitung total point, di mana setelah enrollment yang relevan telah diperoleh, maka sistem akan mencocokkan enrollment tersebut dengan data mata kuliah. Kemudian nilai huruf diubah menjadi angka dengan grade 2 point. Kemudian angka tersebut dikalikan dengan jumlah SKS, hasilnya dijumlahkan ke total point. Kemudian jumlah SKS-nya dijumlahkan ke total kredit. Nah, pada bagian S calculate GPA, total points, total grade. Nah, ini untuk setelah poin dan total grade diperoleh, maka hasil yang dikirim ke objek student untuk menghitung GPA-nya. Nah, untuk private static double grade 2 point, string grade, switch grade,
case A return 4, case AB return 3,5, case B 3, case BC 2,5, case C return 2, case D return 1, case E 0. Kemudian pada metode ini digunakan untuk mengubah grade huruf menjadi bobot angka, misalnya A menjadi 4, AB menjadi 3,5, 3,5, B menjadi 3, dan seterusnya. Metode ini sangat penting karena GPA harus dihitung secara numerik. Pada bagian program T06 ini di sini menggunakan pendekatan OOP, yang dimana saya memisahkan identitas akademik menjadi beberapa kelas: person, lecture, student, course, dan juga enrollment. Jadi dengan begitu setiap kelas memiliki tanggung jawab masing-masing, dan programnya maksudnya memiliki tanggung jawab masing-masing lah untuk setiap identitasnya setiap kelas tersebut. Kemudian di sini juga menggunakan inheritance, di mana saya membuat person sebagai parent class agar atribut umum seperti ID dan juga name tidak ditulis berulang kali. Kemudian di sini fitur remedial saya letakkan di enrollment karena menurut saya pilihan yang terbaik, karena remedial adalah perubahan nilai pada data enrollment. Jadi logikanya paling tepat akan disimpan di kelas inilah. Kemudian saya juga menambahkan previous grade dan juga is remedial, di mana previous grade ini saya gunakan untuk menyimpan histori nilai lama, sedangkan is remedial digunakan untuk membatasi remedial hanya 1 kali. Nah, sekarang kita akan pergi untuk untuk menguji apakah sesuai dengan inputan dan juga outputannya. Nah, setelah sudah saya masukkan, mengcompile juga merannya, di sini terlihat bahwa inputan yang saya masukkan juga sesuai dengan outputan yang diharapkan. Nah, di sini juga saya telah mengirim ke GitHub dan juga hasilnya sudah centang, berarti sudah saya run bahwa auto gradingnya juga sudah benar. Jadi sekian Pak, jika saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.